Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jihad Calon Dokter. Seperti yang kita ketahui, dalam channel ini terdapat beberapa video yang mana kita semua akan belajar atau sama-sama belajar tentang tensis ataupun sesuatu yang berbau dengan bahasa Inggris. Untuk video kali ini kita semua akan membahas tentang if conditional atau kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Saya yakin setiap kita sering mengungkapkan kalimat pengandaian itu dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk if conditional di sini itu dibagi menjadi 3 tipe. Berarti kita akan bahas sama-sama. Ada yang disebut tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tipe 1. Untuk di tipe 1 ini, itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebuah pengandaian yang kemungkinan kejadiannya itu terjadi di masa yang akan datang. Artinya, pengandaian itu atau kejadian yang akan datang itu kemungkinan besar bisa terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi untuk tipe 1 itu bisa kita gunakan ketika memang kita berandai-andai dan kejadiannya itu kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Baik, untuk rumus kita masuk. Yang perlu diperhatikan di sini, if, simple present, kemudian simple future, ya. Dan yang perlu diperhatikan, apabila kita menggunakan kalimat if atau kata if itu disimpan di awal kalimat, maka kita harus menggunakan koma. Ya, sekali lagi, apabila if simpan di depan, itu kita harus menggunakan koma. Kenapa kita harus menggunakan koma? Karena yang disebut if conditional itu adalah menggabungkan 2 kalimat menjadi 1 kalimat. Maka apabila if simpan di depan, kita simpan atau kita gunakan koma di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau misalkan if-nya simpan di tengah-tengah kalimat, maka tidak perlu kita menggunakan koma. Oke, rumusnya if simple present. If itu berpasangannya dengan simple present. Ingat-ingat ya. If berpasangan dengan simple present. Untuk rumus simple present itu sudah dibahas di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silakan nonton terlebih dahulu video pembahasan tentang simple present ya. Di sini ada subjek, verb 1 SES, kemudian subjek, RM is, kemudian non verb. Dan setelah koma ada koma. Setelah koma itu rumus simple future. Simple future pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi silakan bagi kalian yang belum memahami tentang rumus simple present tense dan simple future, bisa kalian tonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Oke. Untuk rumus yang kedua, yaitu ketika penyimpanan if di tengah. Lihat, simple future simpan di tengah, kemudian if dan simple present. Simple future, if, simple present. Sekali lagi ingat-ingat, if berpasangan dengan simple present ya. Jadi ketika kalian bingung, aduh gimana ini rumusnya? Ingat saja if itu berpasangannya dengan simple present. Setelah if masih simple present. Oke, kita lihat ke contoh. If you go now, you will arrive there on time. Dalam contoh kalimat di sini, kalimat yang pertama ini, itu kemungkinan kejadiannya itu terjadi di masa yang akan datang. Apabila kamu pergi sekarang, kamu akan tiba tepat waktu. Oke, jadi kemungkinan kejadiannya itu
terjadi. Yang kedua, you will arrive there on time if you go now. Nah, ini ketika penyimpanan if di depan, ya. Kemudian you go verb 1 itu rumus simple present. Kemudian koma dan kita gunakan rumus simple future. Nah, sekarang kalau if-nya yang di tengah, lihat ke contoh. You will arrive there on time if you go now. Kamu akan tiba di sana tepat waktu apabila kamu pergi sekarang. Ya. Lihat simple future dan di sini setelah if simple present. Contoh yang lain. If you are here, I will be happy. Apabila kamu di sini, saya akan merasa bahagia. Ya, kemungkinan kejadiannya itu bisa terjadi. Walaupun ini pengandaian, tapi kemungkinan pengandaian atau kejadian ini terjadi di masa yang akan datang. Contoh yang selanjutnya, I will be happy. I will be happy if you are here. Saya akan bahagia, merasa bahagia apabila kamu berada di sini. Lihat ya, kalau if disimpan di depan, sekali lagi ingat-ingat, koma, kita gunakan koma di tengah-tengah. If simpan di depan, kita gunakan koma. If simpan di depan, kita gunakan koma. Tapi kalau if-nya di tengah, kita tidak perlu menggunakan koma. Oke. Itu untuk tipe 1. Jadi bisa disimpulkan untuk tipe 1. Yang pertama, rumus yang digunakan adalah simple present dan simple future. Untuk simple present, itu berpasangannya dengan if. Artinya setelah if, pasti itu simple present. Oke, yang kedua, kalau if-nya simpan di depan, maka di tengah-tengahnya kita harus gunakan koma. Atau sebelum rumus simple future, kita gunakan koma. Tapi kalau if-nya simpan di tengah kalimat, maka kita tidak perlu menggunakan koma. Oke, itu untuk tipe yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua ya. Jadi, untuk tipe pertama, itu kemungkinan kejadian terjadi di masa yang datang itu terjadi. Ya. Tipe yang kedua, kita masuk ke tipe yang kedua. Nah, di sini berbeda, agak sedikit berbeda dengan tipe yang pertama. Untuk tipe yang kedua, itu kita gunakan atau kalimat pengandaian yang mana kemungkinan kejadiannya itu terjadi di masa yang akan datang sangat kecil. Artinya, kita berandai-andai, tapi kemungkinan kejadiannya itu terjadi di masa yang akan datang sangat kecil. Sangat kecil. Oke, jadi kalau mau berandai-andai dan kemungkinan kejadiannya itu terjadinya sangat kecil, maka kita gunakan tipe yang kedua. Kita lihat ke rumus. Untuk rumus tipe yang kedua, itu kita gunakan simple past. Simple past tense. Kalau tipe yang satu tadi itu kita gunakan present. Kalau untuk tipe yang kedua kita gunakan simple past tense. Lihat, ada if berpasangannya dengan simple past tense. Ya, subject verb 2 atau subject word non verb. Kemudian kita gunakan koma di tengah. Setelah koma itu kita gunakan rumus present conditional atau subject would verb 1. Subject would verb 1. Kalau yang tadi ini yang pertama, tipe pertama, subject will verb 1. Untuk yang ini subject would verb 1. Jadi yang membedakan satu, setelah if kita gunakan simple past tense pakai verb 2. Untuk yang setelah komanya kita gunakan present conditional atau subject would verb 1. Subject would verb 1. Oke. Kalau kita lihat ke rumus yang apabila if-nya itu simpan di tengah. Present conditionalnya di awal, kemudian if, kemudian simple past tense, rumusnya subject verb 2 atau subject word non verb. Oke. Kita lihat ke contoh. If I own a theme park, I would play roller coaster every day. Apabila saya memiliki taman bermain, saya
akan bermain roller coaster setiap hari? Kemungkinan kejadian itu sangat kecil karena kita tidak memiliki taman bermain sendiri. Ya. Sekarang lihat ke contoh yang apabila if-nya di tengah. I would play a roller coaster every day if I own a theme park. Ada perbedaan di sini koma, di sini tidak ya. Oke. Untuk contoh yang ini disimpulkan, jadi sekali lagi, kenyataannya bahwa si saya tidak memiliki taman bermain sendiri. Jadi saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Nah, jadi ini untuk pengandaian yang mana kejadiannya itu kemungkinan tidak terjadi di masa yang akan datang. Oke, jadi untuk tipe yang kedua kita ingat-ingat setelah if menggunakan simple past tense, kemudian setelah komanya kita gunakan present conditional atau kita ingat-ingat saja would verb 1, would verb 1. Kalau yang tipe 1 will verb 1. Oke, kita masuk ke tipe yang ketiga. Dalam tipe yang ketiga di sini itu kita gunakan ketika pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu, artinya ungkapan pengandaian atas apa yang akan terjadi apabila kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Bisa dipahami di sini? Jadi suatu pengandaian yang mana itu bertolak belakang atau berbeda dengan kejadian yang terjadi atau bertolak belakang dari kenyataan. Ya, ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Kita lihat ke rumus. Ada if past perfect. Nah, di sini past perfect. Untuk past perfect kita sudah belajar ya, kita sudah belajar sama-sama di pertemuan sebelumnya di kelas. Oke. Jadi lihat ada if, ada past perfect, subject, had, verb 3. Subject, had, verb 3. Kemudian untuk setelah komanya adalah perfect conditional atau subject, would have, verb 3. Subject, would have, verb 3. Kalau tipe yang satu menggunakan will, verb 1. Tipe yang kedua menggunakan would, verb 1. Kalau untuk tipe yang ketiga kita gunakan would have, verb 3. Would have, verb 3. Nah, untuk setelah if-nya kita gunakan past perfect. Subject, had, verb 3. Subject, had, verb 3. Kita lihat ke rumus yang if di tengah. Perfect conditional atau subject, would have, verb 3. If, kemudian past perfect atau subject, had, verb 3. Past perfect, subject, had, verb 3. Kita lihat ke contoh. If she had called me yesterday, I would have been happy. Ya. Contoh yang lain, yang keduanya, I would have been happy if she had called me yesterday. Dalam kalimat ini, kenyataannya bahwa kemarin dia perempuan tidak menelepon, sehingga sekarang saya tidak merasa senang. Artinya kemarin kenyataannya itu kemarin dia perempuan tidak menelepon, maka si saya di sini merasa tidak bahagia. Ya, di sini kalimat pengandaian yang mana itu bertolak belakang dengan kenyataannya yang terjadi. Jadi kalau kita mau menggunakan suatu pengandaian yang bertolak belakang dengan kenyataan, maka kita gunakan verb 3. Oke, itu pembahasan tentang if conditional tipe 1, tipe 2, tipe 3. Bisa disimpulkan, tipe 1 itu diucapkan ketika memang pengandaiannya kemungkinan kejadian itu terjadi di masa yang akan datang. Artinya kejadiannya kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Tipe yang kedua, itu kemungkinan kejadian terjadi di masa yang akan datang itu sangat kecil. Jadi untuk tipe yang kedua, kemungkinan kejadian yaitu terjadi itu sangat kecil. Nah, kalau untuk yang tipe yang ketiga tadi disimpulkan bahwa pengandaian yang mana
kejadiannya itu bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi suatu pengandaian yang mana sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Oke, itu pembahasannya, mudah-mudahan dimengerti oleh kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam apa yang sudah kita bahas, kita masuk ke soal-soal di sini ya. Di sini saya memiliki 6 soal. Perintahnya adalah silahkan kalian isi titik-titik di sini itu dengan menggunakan itu dengan menggunakan tipe 1, tipe 2 ataupun tipe 3. Tipe 1 tadi rumusnya if, kemudian simple present, kemudian itu simple future. Ada will, ada verb 1. Untuk tipe yang kedua itu ada would verb 1. Dan dia menggunakan simple past tense setelah if atau verb 2 ya. Untuk tipe yang ketiga itu pertama setelah if menggunakan past perfect, artinya subject, had dan verb 3. Kemudian setelah if atau kalimat yang selanjutnya yang kedua itu dia menggunakan rumus perfect conditional atau would have verb 3. Would have verb 3. Silakan kalian isi soal-soal ini dengan menggunakan tipe 1, tipe 2 ataupun tipe 3. Ya. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar yang tersedia. Mudah-mudahan dengan kalian mengisi soal-soal ini itu bisa lebih memperdalam materi yang kita bahas. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan berikan komentar pada kolom komentar yang tersedia agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus men-sharekan materi-materi tentang bahasa Inggris. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.